Halo semuanya, kali ini saya akan bahas dua dongle DAC yang mana keduanya tidak jauh beda. Mulai dari spek, build quality, sampai dengan harganya. Lalu bagaimana dengan kualitas audionya? Dan mana yang lebih cocok untuk IM atau earbud kesayangan teman-teman? Tapi sebelumnya saya mau ngucapin makasih banyak buat EPZ Official dan Dunu Official atas kiriman sampelnya. Oke, saya akan bahas dari non-audio dulu. Keduanya dibanderol hampir sama. EPZ TP35 di angka 900 ribuan, sedangkan Dunu DTC 480 di angka 1 jutaan. Ya lebih dikit aja. Kemudian keduanya juga punya box yang simple dan aksesorisnya sama. Di dalamnya sama-sama ada satu unit dongle, kemudian kabel konektor C-to-C, dan adapter USB-A untuk pengguna PC ataupun laptop. Untuk pengguna iPhone 14 ke bawah wajib punya kabel Lightning to C, soalnya setahu saya keduanya tidak ada opsi atau varian lainnya. Nah, ngomongin spesifikasi, keduanya juga sangat mirip, yaitu sama-sama menggunakan dual chip audio atau dual DAC buatan Cirrus Logic tipe CS43198. Kemudian sama-sama punya dual port, yaitu jack 3,5 single ended dan 4.4 balance. Lalu keduanya juga punya tombol volume independen dan sama-sama berfungsi dengan baik. Saya belum menemukan bugs di bagian volume control. Nah, keduanya juga sama-sama punya LED notifikasi. Selain itu, fitur dan spek lainnya juga sangat mirip. Contohnya seperti mendukung native DSD 256, gain mode, pilihan filter dan spek on paper lainnya. Teman-teman bisa googling aja. Oke, lanjut bahas desain dan build quality. Keduanya punya build quality yang sama-sama bagus dan solid. Casing EPZ TP35 menggunakan bahan aluminium, sedangkan Dunu DTC 480 menggunakan bahan full metal. Tapi kalau dibanding-bandingkan secara langsung, Dunu DTC 480 terasa lebih solid dan lebih kokoh. Nah, ngomongin desain, EPZ TP35 dibuat agak flat dengan tampilan jendela yang transparan, sehingga sebagian dalamannya kelihatan jelas. Kesannya lebih stylish dan estetik aja. Sedangkan Dunu DTC 480 dibuat lebih simpel dan lebih elegan, dengan tonjolan dan sudut yang lebih tajam. Ya ini selera aja, keduanya sama-sama ganteng. Tapi memang saya lebih suka tampilannya EPZ TP35. Nah, untuk kabel C-to-C keduanya punya kualitas yang bagus. Tapi secara tampilan dan tingkat kelenturannya beda. Punya EPZ TP35 modelnya dikepang atau di braid, dan lebih lentur atau lebih fleksibel, lebih nyaman aja digunakan. Sedangkan punya Dunu DTC 480 modelnya pakai sleeping kain dan lebih kaku ketika ditekuk. Oke, sekarang lanjut bahas kualitas audionya. Keduanya punya karakter atau tuning suara yang beda. Secara umum, EPZ TP35 punya karakter yang netral, sedikit lebih analitikal tapi tetap natural. Sedangkan Dunu DTC 480 punya karakter yang sedikit lebih warm atau lebih hangat, punya kesan suara yang lebih tebal, lebih natural, dan terasa lebih musikal. Oke, saya akan bahas dari bagian bassnya dulu. Keduanya punya tipe yang beda. TP35 punya bass yang netral aja, tidak banyak mengubah bass IM atau earbud yang kita colok ke DAC ini. Sedangkan DTC 480 sedikit mengubah kuantitas bass. Jadi IM atau earbud yang dicolok ke DTC 480 ini bassnya bakal sedikit diboost. Ya sedikit aja, mungkin gak sampai setengah dB. Tapi kesannya jadi lebih berbody aja. Selain itu keduanya jelas ngasih kualitas. Contohnya lebih clean, lebih rapi dibanding colok langsung ke HP. Oke, lanjut ke bagian vokal. Di sini juga ada perbedaan. TP35 punya mid yang termasuk netral, tidak membuat vokal di IM kita jadi lebih tipis atau sebaliknya. Namun ngasih sentuhan yang lebih bersih dan terasa sedikit lebih lepas. Sedangkan DTC 480 terasa sedikit lebih warm atau lebih hangat. Vokal dari IM yang kita gunakan kesannya jadi lebih tebal atau lebih berbody dan terasa lebih natural. Selain itu keduanya juga tidak nambah potensi IM kita jadi sibilan. Aman lah. Oke, lanjut ke bagian treble. TP35 punya treble yang bersih, clean, dan sedikit analitikal.
Jadi IM atau earbud yang dicolok ke DAC ini, detail instrumennya lebih keangkat. Tapi bagusnya tidak membuat jadi lebih agresif atau memunculkan peak yang tajam. Nah, sedangkan DTC480 bisa membuat IM yang dicolok ke DAC ini treble-nya jadi sedikit lebih smoothing atau sedikit diperhalus, tapi tetap dengan detail yang bagus. Selain itu jadi terasa lebih warm, juga sedikit lebih natural dan lebih musikal dibanding TP35. Oke, lanjut bahas kemampuan teknikalitas dari kedua DAC ini. Keduanya punya kemampuan teknikalitas yang bagus, tapi bukan yang di-push sampai limit atau istilahnya bukan yang terlalu mengunggulkan kemampuan teknikalitas. Ya sebatas bagus aja di kelasnya. Tapi kalau mau dibanding-bandingkan, TP35 sedikit lebih unggul di resolusi dan detail. Sedangkan DTC480 ngasih kesan lebih megah di bagian soundstage dibanding TP35. Jadi soundstage IM yang hanya melebar ke kanan kiri aja, di sini depth-nya atau depan belakang dan atas bawah jadi lebih dimunculkan. Tapi tetap bukan yang signifikan. Dan itu juga ada pengaruh dari skalabilitas driver di setiap IM yang ditandem ke sini. Nah, untuk lain-lainnya seperti power, Dunu DTC480 sedikit lebih powerful dibanding TP35. Kemudian tingkat panas ketika dipakai keduanya bagus, cukup adem dan sejauh ini tidak menemukan masalah. Selain itu, keduanya juga sangat minim noise, bersih dan senyap. Terakhir adalah konsumsi baterai pada handphone yang dipakai. Keduanya normal aja, tidak boros tapi bukan yang irit juga. Kecuali kemampuan baterai handphonenya sudah menurun. Contohnya Xiaomi Mi 8 Lite punya saya, jadi kerasa cukup nyedot. Ya wajar aja, namanya juga DAC bekerja dan baterai di handphonenya juga udah mulai drop. Nah, kesimpulan simpelnya gini. Keduanya bagus. Di harga 1 jutaan, layak banget untuk dipertimbangkan. Tinggal sesuaikan seleranya aja dan sesuaikan dengan IM favorit masing-masing. Kalau teman-teman pengen source atau DAC yang cukup netral, minim kolorasi, tidak banyak mengubah karakter IM-nya, kemudian lebih suka yang sedikit lebih analytical, EPZ TP35 lebih cocok apalagi punya koleksi IM yang hangat atau warm dan netral to warm. Tapi kalau teman-teman pengen DAC yang ngasih kesan smooth, warm atau hangat, lebih terasa natural, ngasih sedikit kesan megah pada soundstage dan sangat nyaman buat long listening, Dunu DTC480 lebih cocok. Apalagi punya koleksi IM yang treble-nya cukup agresif. Nah, DAC ini sedikitnya bisa membantu meredam peak yang tajam atau sibilan yang berlebih. Apalagi dikombinasikan dengan ear tips yang bisa meredam juga. Ya walaupun tetap tidak signifikan seperti ganti IM-nya langsung. Nah, ini yang perlu dicatat sama teman-teman. Keduanya bukan dongle DAC yang sangat powerful di kelasnya. Untuk IM yang butuh power lebih seperti beberapa IM planar bakal sedikit kurang optimal. Tapi tetap untuk kebanyakan IM ini sudah lebih dari cukup. Kalau masih kurang tinggal gunakan aja port balance 4.4-nya. Kemudian untuk EPZ TP35 di bagian jendela transparannya cukup mudah kena goresan tipis. Jadi hati-hati aja. Nah, untuk Dunu DTC480 sudut-sudutnya juga banyak yang tajam. Ini juga perlu hati-hati, bisa aja gampang bocel. Selain itu, saya belum menemukan kelemahan atau catatan lainnya selain yang saya sebutkan di atas atau di pembahasan. Paling tidak sampai saat video ini dibuat ya. Oke, itu saja yang bisa saya bahas. Makasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa lagi dan salam Lopins Audio.